Hai, saya Wisnu Kumoro untuk Gadgetainment dan selamat datang di Teknologi Akhir Pekan. Jadi, di video kali ini saya akan membawakan beberapa informasi yang dirangkum selama seminggu terakhir dan semuanya untuk episode kali ini jualan. Jualan, jualan, dan jualan. Ya, karena semua brand yang saya sebut ini baru aja merilis produk baru. Salah satunya adalah Xiaomi. Xiaomi baru aja merilis device gelang pintarnya, yakni Smart Band 9. Device ini dirilis bersamaan dengan Mix Fold 4, Mix Flip, Redmi K70 Ultra, dan Xiaomi Buds 5 di China. Xiaomi Smart Band 9 ini dibekali baterai kapasitas 233 mAh dan bisa bertahan sampai 21 hari hanya dengan waktu pengisian daya sekitar 1 jam. Untuk strapnya, Xiaomi menghadirkan 7 model berbeda dengan satu strap khusus dengan material seramik. Untuk fungsi kurang lebih sama dengan Smart Band pada umumnya, bedanya cuma di Smart Band 9 ini ada versi NFC dan juga terbagi menjadi 3 varian. Smart Band 9 mulai dari 555.000, kemudian Smart Band 9 NFC 667 ribuan, dan Smart Band 9 Ceramic Special Edition 778.000. Sayangnya belum ada kabar apakah akan masuk Indonesia atau tidak. Tapi kalau saya lihat ya, ini dari e-commerce udah beberapa yang melakukan pre-order. Ya, mungkin ini ada orang-orang yang reseller dari China masuk ke Indonesia gitu. Karena ngeliat dari harganya tidak terlalu mahal sebenarnya, cuma dijualnya cukup lumayan. Kalau kalian lihat sendiri ya dari saya sebut tadi, dengan harga yang ada di e-commerce agak beda cukup lumayan, tapi hitungannya masih ratusan ribu. Jadi ya kalau minat silahkan, tapi kalau saya sih nunggu masuk resmi aja. Meskipun kalau masuk resmi juga saya belum tentu beli. Karena merek lain itu juga udah ada, jadi sebenarnya persaingan di Smart Band itu sangat-sangat keras sebenarnya. Tapi saya respect karena bagaimanapun konten-konten awal saya tuh dulu ngebahas Xiaomi Band ya. Generasi pertama, sekarang udah generasi ke-9. Jadi ya udah cukup lama juga ternyata saya konten. Tapi sedikit opini tentang produknya. Kalau dari tadi bentuknya, saya lebih suka sebenarnya karena tetap mencirikan Xiaomi Band yang agak sedikit membulat, karena beberapa brand lain itu bentuknya agak kotak untuk bandnya. Sedangkan ini tetap bulat, jadi saya secara preferensi lebih suka. Ya, tapi balik lagi, secara fungsi itu udah mulai bisa digantikan dengan fungsi-fungsi device yang lainnya, kayak smartwatch dan lain-lain. Jadi Smart Band fungsinya tuh udah mulai tergantikan kalau menurut saya ya. Jadi kalau udah punya smartwatch, buat apa lagi Smart Band sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau orang yang belum punya smartwatch, punya Smart Band, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah punya smartwatch, kayaknya Smart Band tuh kayak ya udah gitu. Dan mungkin komen yang sama bisa saya kasih juga untuk device yang berikutnya ini, karena JBL baru aja merilis sebuah kacamata. Ya, kalian nggak salah dengar. JBL, perangkat audio, merilis sebuah kacamata. Jadi, JBL menghadirkan device berbentuk kacamata yang ada earphone open ear-nya. Dan produk ini udah resmi dipasarkan di Indonesia dengan harga 3,2 juta. Namanya adalah JBL Sound Gear Frames. Dan ini dijual seperti selayaknya sunglasses. Tapi kalau lensanya mau diganti sesuai kebutuhan juga bisa. JBL Sound Gear Frames juga dibekali dengan 2 mikrofon dengan teknologi beamforming dan juga noise cancelling untuk meredam suara dari sekitar ketika kita berbincang dengan lawan bicara. Karena ini juga bisa untuk dipakai telepon. Dan untuk baterainya, JBL Sound Gear Frame ini diklaim dapat bertahan hingga selama 8 jam. Dan apakah ini adalah conduction? Bukan. Ini sebenarnya ada speaker tipisnya di bagian batang dari kacamatanya. Jadi bukan merupakan kacamata conduction. Bedanya apa? Kacamata yang conduction bones dengan yang speaker. Ya kalau speaker biasanya dari sebelah sini, ini ada lubangnya kecil gitu di speakernya. Kemudian diarahkan ke arah kuping. Sebenarnya kayak gitu. Kayak Meta Ray-Ban tuh kayak gitu, kemudian kayak Lenovo Legion Glasses itu juga kayak gitu. Sedangkan kalau yang conduction bones, tahu saya itu kayak Bose, itu jadi dia pakai ke arah belakang. Dia kayak getaran tulang gitu. Jadi tidak ada speakernya, sedangkan hanya getaran tulang aja. Bedanya di situ. Sedangkan ini sebenarnya konsepnya kayak TWS open ear aja sih. Yang artinya kalau kalian pakai dan kalian duduk sebelahan sama orang di MRT gitu, orang di sebelah bisa dengar. Jadi jangan berpikir dengan kalian duduk sebelahan, saya denger dari kacamata gitu. Sebelah tuh masih bisa dengar karena open ear juga, jadi bocor sebenarnya. Itu tapi tipis-tipis bocornya. Jadi jangan dengerin yang aneh-aneh, jangan. Ya, jangan berpikir kalian bisa mendengarkan yang aneh-aneh di situ.
Apalagi audio doang, sedih banget rasanya kalau nggak ada visualnya. Itu khusus untuk yang aneh-aneh, ya. Khusus untuk yang aneh-aneh. Dan kita masuk ke produk berikutnya, kali ini dari Huawei. Huawei baru aja resmi menjual tablet yang mengusung semangat Fun for Family, dan ini udah dapat dibeli mulai dari 25 Juli dengan harga 2,7 juta. Yaitu adalah Huawei MatePad SE 11. Dan sesuai namanya, tablet ini dilengkapi layar 11 inch atau 11 inci dengan resolusi Full HD Plus dan bodi yang ramping sehingga mudah dibawa untuk kemana-mana. Tablet ini juga dilengkapi dengan M Pen Lite ya untuk pennya, sementara untuk baterainya sebesar 7.700 mAh yang bisa digunakan selama 10 jam secara terus-menerus. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini Huawei makin lama makin serius di industri tablet kalau menurut saya, karena seperti yang kita tahu di industri smartphone mereka dihajar habis-habisan. Ya, saya nggak bisa menggunakan kata-kata yang lain, tapi benar-benar dihajar habis-habisan sehingga mereka kayak mulai beralih ke laptop dan juga ke tablet, kemudian juga ke TWS, dan menurut saya mereka cukup berhasil, apalagi di bidang tablet. Mulai dari tablet untuk anak-anak dan sekarang tablet yang memang konsepnya juga untuk keluarga gitu. Jadi mereka menyasar orang-orang yang memang pemakai tablet, karena kebanyakan pemakai tablet itu kalau bukan anak-anak, orang kerja atau keluarga itu juga banyak yang pakai tablet. Bahkan sebenarnya juga aspek bisnis tuh banyak yang pakai tablet. Jadi mereka makin serius di dunia pertabletan dan bagus menurut saya. Apalagi disediakan langsung dengan pennya juga, nggak perlu ngecer, nggak kayak beberapa merek lain, ya. Jadi menurut saya adalah sebuah inovasi yang bagus dalam hal penjualan, dan semoga itu bisa menolong Huawei sementara handphonenya lagi dibikin babak belur. Meskipun saya nggak berharap juga untuk handphonenya segera comeback, nggak, karena operating sistemnya dan ekosistemnya juga masih awam banget di Indonesia, masih belum banyak yang pakai Harmony OS, tapi kalau untuk tablet saya rasa masih aman. Meskipun itu bisa dibilang menjadi deal breaker juga untuk orang-orang yang paham ya kalau Harmony OS itu ekosistem untuk aplikasinya itu agak ruwet ya, terutama keamanan. Jadi ya kalau untuk sekedar dipakai untuk keluarga, untuk anak-anak kayaknya aman. Tapi kalau dipakai untuk hal yang lebih serius, untuk bisnis, untuk financing, kayaknya kalau preferensi pribadi saya lebih prefer yang lebih terbukti, lebih teruji. Kalau saya opini pribadi saya kayak gitu. Dan opini yang sama juga berlaku untuk produk berikutnya. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk wait and see, karena produk yang berikutnya ini belum tentu masuk Indonesia, yaitu adalah Vivo V40 SE yang resmi rilis di Republik Ceko ya. Saya pas dapat berita ini saya ketawa, kenapa berita Republik Ceko bisa masuk ke sini? Nggak apa-apa. Oke, saya lanjut baca ini. Jadi Vivo baru aja merilis Vivo V40 SE, dan ini adalah salah satu perangkat yang punya nilai jual yang ada di layar. Device ini memiliki panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus, dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahannya mencapai 1800 nits. Smartphone ini juga memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian cepat 80 Watt. Selain itu punya resolusi kamera utama sebesar 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Dan ketika saya melihat visualnya berupa renderan gambarnya di internet, saya langsung terlintas, ini Oppo ngapain? Tapi ternyata Vivo. Saya kaget banget karena dibandingin sama Vivo V30, desainnya itu sangat-sangat tidak Vivo V30. Jadi kayak ibaratnya kan evolusi gitu ya. Ini tiba-tiba set gitu, dan setnya itu mirip Oppo. Jadi buat saya ini Vivo atau Oppo sebenarnya, karena mengingatkan sekali dengan smartphone Oppo beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kaget, apakah mereka bertukar PR? Jadi ya ini tahun ini udah selesai di gue, nih sekarang lo nih gitu, kayak apakah seperti itu? Karena kaget juga ngelihatnya. Tapi ya udah, secara spek mungkin oke, saya nggak tahu, saya belum pegang, tapi di atas kertas oke. Dan kalau ngelihat dari speknya kayaknya ini memang ditujukannya seri V juga soalnya ya, memang menengah bahkan cenderung ke bawah mungkin ya. Jadi untuk segmennya, jadi ya oke aja lah, menurut saya mah oke aja udah. Vivo oke lah, apalagi Vivo yang flagshipnya oke, saya akui. Salah satu smartphone flagship terbaik saat ini
brandnya adalah Vivo. Jadi menurut saya Vivo itu makin bagus, getting better. Ketika ngeliat ini, saya langsung ketawa sendiri. Ternyata Vivo masih aja ada sisi yang kayak gitunya. Aduh, meskipun ya udahlah ya. Menurut saya desain Vivo V30 yang V30 itu sebenarnya udahlah, ikut yang kayak gitu aja lah. Jangan yang malah kayak gitu. Jadi saya agak menyayangkan sebenarnya. Tapi ya udah, keren. Itu keren. Seenggaknya ini mungkin lebih keren ketimbang handphone yang berikutnya saya sebut. Karena handphone yang saya sebut, kata orang-orang sih keren. Cuman saya ragunya banyak banget. Sejujurnya ya, ragunya banyak banget. Ini smartphone dari, saya aja nggak tahu cara bacanya, Itel atau Itel ya. Ya pokoknya itulah. Ini Itel atau Itel ya, A50 baru aja dirilis di Indonesia. Dan harganya, ini yang spektakuler, harganya di bawah 1 juta rupiah. Wow, keren. Meskipun dengan harga segitu, HP ini memiliki kamera utama 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Dan juga diklaim kamera utamanya bisa menunjang video Full HD 1080p di 30 fps. Dan HP ini dibekali sistem operasi Android 14 dan pakai antarmuka Intel OS 13 dan hadir dengan warna hitam, kuning, dan hijau. Dan sekali lagi, ini dijual mulai dari harga 900 ribuan. Meski mungkin kalau dilihat di e-commerce ada yang jual di atas juta, kayak 1.010.000 atau 1.100.000 gitu. Harap maklum karena itu adalah potongan dari e-commerce-nya. Jadi kalau dapatnya itu sekitar 900-an sebenarnya si toko, tapi e-commerce-nya ada potongan, jadi segitu jualnya. Wow sih, saya sih wow ada handphone, smartphone di harga segitu bisa merekam Full HD. Wow sih, 900 ribuan itu kayak keren, tapi jujur banyak ragunya. Untuk saya pakai harian, saya jelas saya bilang enggak gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang pertama kali pakai smartphone, misalkan anak-anak atau remaja, atau mungkin ada orang yang memang baru pertama kali pakai smartphone dari feature phone sebelumnya kayak orang tua saya gitu, ya nggak apa-apa pakai itu kalau menurut saya. Karena baru di awal tahap, ini benar-benar entry level yang paling oke sih kalau menurut saya. Tapi untuk orang yang udah biasa pakai smartphone, kayaknya pindah ke situ sebuah tindakan yang bangkrut. Bercanda. Ini beneran bercanda. Tapi maksud saya, kalau udah biasa pakai handphone flagship, tiba-tiba pindah ke Itel A50, itu adalah sebuah challenge ya jatuhnya ya. Challenge YouTube biasanya tuh. Bukan kehidupan nyata. Karena kalau di realitinya, biasanya pakai handphone entry level kayak gitu adalah orang-orang yang baru masuk pakai smartphone. Itu reality check-nya seperti itu. Jadi untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua bahkan, untuk siapapun yang baru pertama kali pakai smartphone atau smartphone pertama mereka. Menurut saya nggak ada masalah pakai Itel A50, tapi kalau kalian sudah punya smartphone lain, mungkin ini bisa jadi smartphone kedua atau smartphone pendamping. Atau mungkin ya buat tether aja. Kalau buat tether aja ya nggak apa-apa sih. Karena harganya kan mirip sama modem MiFi ya. Itu ya udah, menurut saya sih buat tether aja. Kebetulan tethernya bisa buat nonton YouTube juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau diperhatiin nih beritanya semua jualan ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Udah masuk semester 2, udah saatnya cari uang lagi untuk para brand. Jadi ya good luck jualannya. Ya, hashtag good luck jualannya. Dan good luck juga buat channel ini yang sudah mengundang saya sebagai hostnya. Dan membiarkan saya ngomong sukarela apa adanya ya. Terima kasih banyak Gadgetainment. Ngomongnya tanpa difilter kalau di sini. Ini luar biasa, keren. Gadgetainment keren. Dan sekian untuk teknologi akhir pekan kali ini. Sampai jumpa di teknologi akhir pekan minggu depan ya. Dan ini sedikit kritik untuk tim Gadgetainment juga. Kalau minta deadline tuh jangan kepagian. Nanti saya syutingnya jadinya pagi banget kayak sekarang. Ini baru bangun tidur, seret. Ya, tenggorokan seret, mata masih ngantuk, pikiran masih belum kemana-mana. Jadi cobalah untuk merubah jam deadline-nya. Jangan pagi-pagi banget ya. Sebuah curhatan yang ada di dalam videonya yang tayang. Saking bebasnya ngomong ya, bisa melakukan itu. Pokoknya keren, Gadgetainment keren. Dan sampai jumpa di video teknologi akhir pekan berikutnya. Dadah.